Perkenalkan, nama saya Mercy Dinilci Patola. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di UPTD SD Negeri Sublele, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa dari LPTK IAKN Manado BIS 3 tahun 2025 dengan nomor NIM 25061061293. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya di kelas 5 dengan tema Cintai Lingkungan Hidup. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Few moments later. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar? Baik. Semangat. Semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Dan Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tulis tanganmu, segala kerjaanmu jadilah laki-laki. Di bumi seperti di surga, berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Dan Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kuasa sampai selamanya. Amin. Terima kasih banyak untuk teman kita Tering. Kita tepuk tangan buat Tering dulu. Sebelum kita belajar, Ibu mau mengambil absen ya. Kami Rata Eko, Alfaris Pakeseran, Maria Anita. Kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Tema kita pada materi ini adalah cintai lingkungan hidup. Sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu lingkungan kok? Sudah pernah dengar kata lingkungan? Sudah pernah dengar? Ya. Apa itu lingkungan? Lingkungan itu ada berbagai macam lingkungan toh? Ya. Ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, terus lingkungan rumah. Sekarang kita di sekolah kita akan belajar tentang kita mencintai lingkungan sekolah. Bagaimana kita mencintai kita punya lingkungan sekolah? Mari kita sama-sama belajar. Kenapa kita harus mencintai lingkungan sekolah? Sebelum kita belajar, Ibu ajak anak-anak untuk kita menyanyi satu lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit yang lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Yang mau mengajukan satu pertanyaan buat anak-anak. Siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Tuhan Allah. Anak-anak tahu Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu tertulis di dalam kitab apa? Kejadian. Berarti anak-anak sudah membaca firman Tuhan tentang penciptaan Tuhan. Anak-anak, hari ini materi kita berbicara tentang cintai lingkungan hidup. Di dalam firman Tuhan Kejadian pasal
2 ayat yang ke-15 itu dia berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia memelihara dan merawat ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak harus mencintai lingkungan sekolah. Karena itu juga sudah ada dalam firman Tuhan. Tuhan bilang, saya menjadikan manusia di bumi supaya bisa merawat dan memelihara ciptaannya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana cara merawat dan memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah? Menyiram, apalagi membersihkan, apalagi memeliharanya atau merawat. Jadi kalau Bapak Ibu guru pesan bilang anak-anak besok harus kita bawa air untuk kita bisa siram kita punya tanaman yang ada, anak-anak harus patuh dan turut. Kalau anak patuh dan turut ikut perintah guru, itu adalah anak-anak patuh dan turut pada perintah Tuhan. Kalau kita tidak mencintai kita punya lingkungan hidup, akan dampaknya tidak baik, akan merugikan anak-anak sendiri juga toh. Kalau kita punya lingkungan tidak bersih, akan mengakibatkan apa? Penyakit. Karena kita punya lingkungan yang tidak bersih juga mendatangkan udara yang tidak segar. Kalau anak-anak buang sampah sembarangan, terus tumbuh-tumbuhan yang ada tidak disiram, tumbuh-tumbuhan mati, tidak ada pohon-pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hijau yang tumbuh di kita punya depan kelas, di depan sekolah, kelihatan gersang juga, kita tidak merasa nyaman. Minta salah seorang anak coba baca firman di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Salah satu siswa coba baca kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terima kasih banyak. Di dalam firman saja Tuhan bilang Tuhan mengambil manusia dan menempatkan di Taman Eden. Untuk apa? Untuk apa di situ firman bilang? Untuk mengusahakan dan memelihara. Berarti kalau kita sudah tanam, kita sudah tanam pohon, kita punya sekolah atau sudah tanam bunga di kita punya sekolah, kita harus merawat. Jangan kita kasih rusak lagi, toh? Di firman sama ada bilang merusak, tapi merawat dan memelihara. Kalau di rumah kita punya lingkungan rumah itu kotor, orang tua pasti menyuruh anak-anak untuk membersihkan. Anak-anak sudah ada di bangku SD kelas 5 itu sudah bisa menyapu, sudah bisa mengumpulkan kotoran-kotoran yang kotor. Kalau orang tua perintah anak-anak untuk membersihkan lingkungan. Contoh, orang tua bilang, Ira, tolong sapu halaman rumah dulu, soalnya sudah ada daun-daun yang ada jatuh, berserakan atau bertumpukan banyak di halaman. Apakah Ira turut atau tidak? Tadi sebelum kita masuk Bapak bilang kita mencintai lingkungan hidup itu di rumah, di sekolah dan masyarakat. Jangan anak-anak saja bilang, beta sebagai anak sekolah jadi beta hanya bisa membersihkan beta punya lingkungan di sekolah saja. Tapi di rumah juga kita perlu membersihkan kita punya lingkungan rumah. Karena kita kalau kita punya rumah bersih, kita punya sekolah bersih, kita akan hidup sehat. Hidup bersih, pangkal sehat. Hidup bersih, pangkal sehat. Mengapa kita harus merawat lingkungan sekolah? Supaya bersih. Supaya bersih. Ada lagi? Indah dipandang. Indah dipandang. Kalau kotor atau lingkungan rumah kotor, akibatnya
kena penyakit. Polusi udaranya tidak sehat. Polusi udaranya tidak sehat. Bagaimana kita tunjukkan kita punya kasih kepada Tuhan melalui menjaga lingkungan sekolah atau merawat lingkungan. Bagaimana kita tunjukkan kita punya sikap, kita punya kasih kepada Tuhan. Menanam pohon. Menanam pohon di mana? Di lingkungan sekolah. Menanam pohon di lingkungan sekolah. Apalagi? Menanam pohon. Menanam bunga. Apalagi? Membersihkan lingkungan sekolah. Contohnya anak-anak makan habis, anak snack, terus habis makan kulitnya dibuang sembarang saja. Dibuang di depan kelas, dibuang di kompleks sekolah. Apakah itu mencerminkan sikap yang baik? Tidak. Terus sampahnya dibuang di mana? Tempat sampah. Firman Tuhan saja bilang menjaga, merawat, dan memelihara. Itu tidak dibuat oleh manusia, tetapi itu sudah ada pada firman di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama mengulang itu. Ini apa? Ayat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bagi anak-anak dalam beberapa kelompok, kita akan mengerjakan beberapa tugas yang ada. Sebelum kita masuk dalam pembagian kelompok, Ibu lihat ada yang sudah bosan, ada yang sudah lelah kok. Kita explain dulu. Satu, satu, dua, yes, tiga, satu, dua, tiga, yes. Ibu akan bagi kelompok untuk kita mengerjakan kita punya tugas. Ibu bagi dalam 3 kelompok karena jumlah kalian hari ini ada 9 orang. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Jadi kelompok 1 itu Felin, Kakak, dan Anita. Ini kami nanti. Hari ini kami kelompok. Itu per kelompok itu nanti anak-anak lihat di situ. Pertama itu pengamatan lingkungan. Kita mengamati kita punya lingkungan sekolah. Terus anak-anak lihat di situ ada soal, dia bilang bagaimana atau tuliskan 3 masalah yang anak-anak temukan di lingkungan sekolah kita. Anak-anak amati kita punya lingkungan sekolah, terus anak-anak lihat, oh ada masalah yang muncul di lingkungan sekolah itu apa? Saling berdiskusi. Soal yang kedua itu menganalisis masalah. Mengapa masalah tersebut muncul? Dan berikut itu bagaimana solusi atau bagaimana kita punya tindakan untuk kita bisa mengatasi itu masalah. Contohnya, sederhana, kalau kita punya lingkungan kotor, kita punya tindakan itu bagaimana? Kita bisa mengatasi kita punya lingkungan yang kotor. Bisa kok? Bisa. Ada saling memberikan pendapat untuk bisa menjawab apa yang tugas yang sudah diberikan. Jadi salah satu tulis, salah satu menjadi ketua untuk kita bisa mempresentasi hasil kerjanya itu di depan. Jadi kalau ada yang jawaban yang salah, pasti ada kelompok lain yang bisa menanggapi. Oh itu
teman-teman, itu jawabannya masih salah, seperti ini. Bisa kok? Bisa. Silakan. Jadi begini. Halo. Hai. Masih semangat kok? Masih. Oke, sudah selesaikan itu tugas kelompok? Sudah. Sudah bisa mempresentasikan? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke. Ibu, persilakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Teman-teman yang lain harap dengar, lihat apa yang teman-teman dari kelompok 1 mau mempresentasikan mereka punya hasil diskusi ya. Supaya sebentar bisa teman-teman yang lain bisa menanggapi. Kalau menurut teman-teman mana yang tidak sesuai, teman-teman bisa memperbaiki. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Masalah lingkungan yang kami temui: sampah berserakan, menebang pohon sembarangan, dan pembuangan sampah sembarangan. Dampak dari masalah tersebut terhadap lingkungan dan manusia: terhadap lingkungan, banjir, longsor, penebangan hutan secara liar; terhadap manusia, terkena penyakit. Tiga, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menanam bunga, merawat lingkungan sekolah, merawat tanaman. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Hidup bersih dan sehat. Kami kelompok 1 siap menjadi pelindung lingkungan sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 hasil dari kami masalah lingkungan yang kami temui. Kami dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok terakhir.
kelompok 3 mau membacakan hasil diskusi kami. Satu, masalah lingkungan yang kami temui, sampah harus buang di tempat sampah. Hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Terima kasih banyak. Anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompok. Masing-masing sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi ada teman-teman dari kelompok lain yang bisa menanggapi kok? Kalau saya kelompok 3. Oh, mau menanggapi dari kelompok 3. Mereka ini masalah lingkungan, mereka diambil masalah orang baku ibu. Oh iya. Terima kasih banyak. Teman kita Pelin ya, anaknya teman Dila. Ini kita berbicara tentang lingkungan sekolah. Bagaimana cara merawat dan memelihara lingkungan sekolah. Tapi mereka punya jawaban itu bilang ada teman-teman yang berpukul, teman-teman yang buat kacau. Jadi menurut Selin bagaimana? Sampah berserakan, Sampah berserakan, apalagi? menebang pohon secara liar. Ya menurut Selin itu masalah yang ditemukan di dalam lingkungan itu sesuai dengan tema kita hari ini, cintailah lingkungan hidup. Itu menebang pohon secara liar itu tidak sesuai dengan tema kita hari ini. Karena bilang mencintai lingkungan hidup toh. Ya. Bagaimana cara kita mencintai kita punya lingkungan? Kita jangan menebang pohon secara liar, kita jangan membuang sampah secara sembarangan. Kita harus merawat dan menjaga lingkungan hidup supaya mendatangkan kebaikan untuk diri kita juga toh. Kalau contoh yang jawab seperti kelompok 2 itu bilang teman berpukul. Kelompok 3, minta maaf, kelompok 3 teman berpukul. Itu masalah yang terjadi di dalam kelas. Jadi menurut saya itu tidak sesuai dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, kita beri tepuk tangan buat Kelin dulu. Ada yang lain toh? Ada yang lain? Atau jawabannya sudah pas semua? Sudah mengerti semua? Betul? Betul. Kalau sudah mengerti semua yang anak-anak sudah kerjakan. Oke, anak-anak tadi teman sudah menanggapi apa yang sudah kita presentasikan toh. Ada yang salah sudah diperbaiki. Jadi kesimpulan kita pada materi kita hari ini itu Allah sebagai Sang Pencipta. Dalam Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan dunia dengan sangat baik. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Setiap ciptaan Allah itu harus apa? Pelihara, jaga dan merawat. Di dalam firman, di dalam Kejadian
manusia ditugaskan Allah untuk menjaga alam. Dan tadi kita sudah baca bersama dalam Kejadian 2 pasal yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Nah, kalau kita tidak menjaga dan memelihara lingkungan, itu akan mengakibatkan dampak yang buruk. Jadi kita sebagai manusia kita harus menjaga dan memelihara lingkungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, itu bisa terjadi banjir yang akan sampaikan tadi, bisa terjadi longsor, bisa terjadi kerusakan lingkungan, itu yang membuang sampah sembarangan. Jadi sebagai tindakan yang harus kita lakukan, itu kita harus Tadi yang kami sudah menjawab, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, menjadi teladan yang baik untuk menjaga lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir itu akan menjadilah kami siap menjadi pelindung lingkungan. Mungkin sampai sini materi kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas ayat hafalan Itu ayat hafalannya itu di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Itu ayat hafalannya itu akan dihafalkan minggu depan. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, Ibu mengajak kita semua berdiri. Kita sedikit Mau kok? Perhatikan semua ke depan. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Hati senang. Ayo pulang. Tapi kalau ada yang tidak semangat, mungkin ada yang merasa capek toh? 1, 2, 3. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Hati senang. Ayo pulang. Sebelum kita pulang, kita menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Salah satu teman pimpin kita di dalam doa. Mari sudah. Iya, Pak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah aku kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah nama kami dengan percobaan, tapi lepaskan yang jahat. Karena kalau punya kerajaan dan kasih dan benar, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak. Untuk kita pulang. Siap hormat. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang semua. Siap.